jadi inilah judulnya ya. Jadi dengan ini saya harapkan nanti akan ada apa namanya itu akan ada wawasan-wawasan begitu ya yang apa namanya wawasan yang lain dalam memandang persoalan itulah kira-kira. Oke, saya mulai dari sini nih ya. Jadi pasal 33 ayat 3 ya, ayat 3 ini Undang-Undang Dasar 45 nih ya. Jadi ayat 3 jangan lupa. Bunyinya seperti ini ya. Sumber daya alam dikuasai negara dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tiga frasa ini merupakan titik tolak. Nah, mungkin Anda sebagai ahli hukum selama ini sudah menerjemahkan atau mentafsirkan dikuasai negara itu bagaimana, ya, dipergunakan itu bagaimana, dan sebesar-besar kemakmuran itu yang seperti apa, gitu ya. Ini yang akan kita apa namanya itu bahas atau kita analisis, gitulah kira-kira. Sekarang kita bicara tentang dikuasai negara, ya. Ini sudah banyak dibahas oleh para ahli hukum, sudah dikuasai negara, terutama oleh Mahkamah Konstitusi. Ya. Mahkamah Konstitusi juga sudah membahasnya. Ya, keputusannya tahun 2000 berapa itu ya? 2002 berarti ya. 2012, Pak. Bukan, yang Undang-Undang Migas. 2003. 2003 betul ya, 2003. Undang-Undang Migas itu waktu itu ya. Nah, ini saya nggak akan bicarakan mengenai ini ya, kecuali satu. Di situ yang sekarang ini lagi populer, lagi laku untuk dijadikan perdebatan, yaitu bahwa pengelolaan kata Mahkamah Konstitusi itu diartikan melalui apa namanya saham, kepemilikan saham dan BUMN. Itu yang nanti kita bicarakan ya. Nah, ini banyak digunakan bahwa terutama untuk membahas Undang-Undang Nomor 3 ini tahun 2020 ini. Jadi kenapa itu dikasihkan kepada swasta besar? Kenapa nggak diambil BUMN dan sebagainya? Itu pada bertolak dari kata pengelolaan dari apa namanya terjemahan ataupun tafsiran Mahkamah Konstitusi. Tapi saya sendiri nggak yakin Mahkamah Konstitusi masuk kepada operasional. Ya. Saya melihat bahwa keputusan itu sebenarnya ya, merupakan satu pemikiran bahwa pengendalian oleh negara itu bisa dilewatkan pada dua channel. Channel pertama adalah melalui regulasi, ya, pengendalian atau pengaturan apapun namanya, melalui regulasi, yaitu yang disebut regulatory control. Yang kedua, mengenai pengendalian melalui kepemilikan, yaitu melalui equity, ya, disebut equity control, gitu ya, yaitu pemilihan saham dan sebagainya. Nah, jadi bukan berarti kekuasaan negara itu diterapkan dalam bentuk pengambilan keputusan, pengambilan saham itu sebetulnya. Itu tafsiran saya, pemahaman saya tentang keputusan Mahkamah Konstitusi. Karena ini dikuasai kalau nggak dijelaskan, itu bisa berorientasi pada pengusahaan pertambangan, penguasaan atau kekuasaan yang diterapkan pada pengusahaan pertambangan. Jadi pada operasi, ya. Sekarang sudah saya namakan power oriented, gitu, power oriented. Pokoknya negara kuasa melakukan ini, begitu ya. Power oriented. Nah, ini akan kalau itu dilakukan, itu akan menyebabkan chaos, gitu. Chaos itu jadinya ya nggak konsisten, nggak jelas tujuannya, nggak jelas arahnya, nggak jelas prinsipnya, nggak jelas apa dasar-dasarnya.
Ya, kecuali undang-undang bunyi begini, harus dilakukan, harus diterapkan. Tapi undang-undang sendiri ini, nah ini penting nanti untuk melihat undang-undang nomor 3 itu. Tujuan yang sesungguhnya itu apa? Itu nanti akan ke sana kita begini. Oke. Nah, saya ingin membahas ini sebetulnya. Ini yang belum pernah dibahas orang. Dipergunakan. Nah, kalau dalam bunyi tadi, sumber daya alam dikuasai negara untuk dipergunakan untuk sebesar-besar kemampuan rakyat. Di sini masih ada dua pengertian, dua pemahaman. Yang pertama yang dipergunakan itu kekuasaannya atau sumber daya mineralnya. Ini sering orang kesasar ke sini. Kekuasaannya itu yang dipergunakan. Jadi kekuasaan dipergunakan untuk sebesar-besar kemampuan rakyat. Nah, ini yang banyak dipahami seperti itu. Ya. Nah, ini yang menyebabkan power oriented policy itu. Hasilnya ya, saya nggak bilang seperti sekarang, lah, pokoknya bisa menghasilkan suatu chaos. Gitu ya. Chaos. Karena ini sangat-sangat delicate, ya, sangat-sangat peka. Karena saya nggak tahu, negara lain ada nggak yang mempunyai undang-undang dasar memuat tentang sumber daya alam seperti pasal 33 itu. Saya belum melihat itu. Ya. Nah, maka itu pemahaman ini itu penting sekali. Maka itu saya selalu bersumberlah dari pasal 33 ini. Nah, kalau sumber daya mineralnya yang dipergunakan, maka kita akan menghadapi masalah ini. Resource management. Jadi nanti pendekatannya menjadi resource management oriented policy. Jadi kebijakan yang bersumber atau yang berorientasi pada manajemen sumber daya alam. Tidak bersumber dari kekuasaan. Ya. Jadi itu anunya. Oke. Sekarang sumber daya mineral kita anggap tadi itu bahwa yang dipergunakan itu adalah sumber daya mineralnya ini. Sumber daya mineralnya. Kalau sumber daya mineralnya itu yang digunakan, jadi dipergunakan, sumber daya alam dipergunakan untuk sebesar-besar kemampuan rakyat. Nah, kalau sumber daya yang dipergunakan, kita bertanya, cara menggunakannya bagaimana? Gitu. Artinya, kita bertanya, strategi dan konsepnya untuk mempergunakan itu bagaimana? Nah, ini saya nggak tahu. Ini saya nggak pernah dengar orang bertanya seperti itu, gitu ya. Jadi kalau kita dipergunakan, orang bertanya cara mempergunakannya bagaimana, gitu. Nggak cukup dengan dipergunakan. Untuknya sudah dipergunakan untuk sebesar-besar kemampuan rakyat. Tapi caranya bagaimana supaya sebesar-besar kemampuan rakyat ini tercapai? Ininya ini bagaimana? Strategi dan konsepnya. Itu yang pertanyaan pertama yang nanti perlu menjadi pemikiran. Ya. Oke. Sekarang kita akan bicara tentang ini, strategi dan konsep di dalam mempergunakan mineral. Ya. Ini ada pertanyaan lagi. Mineral di sini diperlakukan sebagai apa? Sebagai material, sebagai benda, sebagai barang, atau sebagai sumber daya, sebagai resources. Ini beda. Saya kasih contoh. Ini Pak Desman ini punya gedung yang tidak dapat difungsikan karena dalam keadaan yang rusak lah, katakannya begitu. Nah, lalu Pak Desman datang ke saya, ini gedung saya dipakai untuk apa ya? Dipergunakan untuk apa ya? Lalu saya tanya, kamu punya strategi enggak? Punya konsep untuk itu enggak? Belum. Kalau gitu jawab dulu pertanyaan saya. Gedung itu kamu anggap sebagai apa? Sebagai sumber daya, sebagai resources, sebagai aset, atau sebagai barang? Nah,
Kalau sebagai barang, disewakan saja, selesai masalah. Bikin kontrak perjanjian sewa gedung dan sebagainya, yang punya gedung diperbaiki dan sebagainya, dia dipakai untuk misalnya untuk kantor atau untuk toko gitu kontrak. Akhirnya Pak Besman ini hari-hari cuman urusan kontrak itu aja. Kalau Pak Besman nggak punya duit gitu ya, itu kan kontraknya sewanya dinaikkan dong, naikkan. Ini mesti dikapur dong, mesti dicat dong. Ini mesti begini. Jadi urusannya hanya pada kontrak tentang barang yang namanya gedung tadi. Demikian juga dengan mineral. Kalau mineral itu diperlakukan sebagai material, sebagai barang, maka yang diuplek-uplek, diuplek-uplek itu bahasa asingnya apa enggak tahu. Yang direcokin itu adalah barang itu, mineral itu. Jadi mineral di dalam tanah dieksplorasi, ketemu barangnya. Sudah ketemu, terus digali. Sudah digali, diolah. Habis diolah, sudah jadi konsentrat, diapain lagi? Oh, dilebur, dicor. Sudah dicor, diapain lagi? Jadi jalurnya itu jalur barang terus. Material terus. Gitu ya, material. Nah ini yang sekarang terjadi itu seperti itu. Itulah yang namanya hilirisasi. Hilirisasi hanya mengurusi barang yang namanya mineral tadi itu. Ditambang di ini begitu. Itu yang sekarang terjadi. Nah, bagaimana kalau ini tentang sumber daya? Nah, kita lihat selanjutnya. Jadi kalau mineral itu dianggap sebagai material, ya, itu ya hanya dieksploitasi. Eksploitasi hasilnya apa? Yang diharapkan apa? Financial gain. Hanya financial gain. Keuntungan, pendapatan. Jadi kalau di negara ya pendapatan negara. Gitu. Kalau gedung tadi ya hanya uang sewa aja, gitu ya. Itu aja. Gitu. Orientasinya adalah pada financial gain. Nah, sekarang kalau mineral dianggap sebagai sumber daya, ya, sebagai aset di sini, ya, maka kita ditantang, ya, ada tantangan untuk melakukan aset management. Ya, aset manajemen mineral itu kebetulan mineral itu beda dengan misalnya kelapa sawit dan sebagainya. Dia dipeliting pada suatu kan habis. Jadi kalau kita mau melakukan pengelolaan sumber daya mineral, maka kita harus ingat bahwa dia merupakan aset negara yang sifatnya terus berkurang atau depleting, gitu ya. Nah, kalau ini yang dikembangkan apa? Yang dikembangkan adalah value-nya, kemanfaatannya, ya. Kemanfaatan dari mineral itu, bukan nilai mineral itu yang ditingkatkan, tapi kemanfaatannya. Jadi nilai dan kemanfaatan itu berbeda. Ya. Oke. Sekarang kita masuk ke sini. Value development, jadi pengembangan kemanfaatan. Jadi pengembangan pemanfaatan mineral, sumber daya mineral, gitu ya. Di sini baru kita bisa bicara tentang strategi, baru bicara tentang konsep. Jadi mineral itu kita perlakukan sebagai aset, ya. Baru kita bisa bicara tentang pengembangan kemanfaatannya. Baru kita bisa menentukan strateginya. Ya, baru bisa kita tentukan konsep apa yang kita gunakan. Jadi kelihatannya ada syaratnya juga dalam menentukan strategi dan konsep ini. Ya, ini pemikiran saya, pendapat saya. Ya. Strategi yang kita tempuh harusnya adalah industrialisasi Indonesia. Indonesia harus dijadikan negara industri. Ya. Nanti para hadirin saya minta
bertanya, kenapa kok industrialisasi, gitu ya? Kenapa kok tidak pertumbuhan ekonomi dan sebagainya, ya? Ini pendapat saya ini, ya, pendapat saya. Konsepnya saya namakan konsep value chain. Ya, value chain ini sudah banyak kata ini disebut-sebut, ya, value chain. Tapi apa maknanya dalam hal ini nanti saya jelaskan, ya. Jadi strateginya industrialisasi. Nah, saya jelaskan kenapa kok industrialisasi. Kita tahu bahwa negara-negara maju, baik di Eropa maupun Amerika, maupun Jepang, maupun Korea, itu menjadi makmur karena negaranya sebagai negara industri. Jadi dia melakukan industrialisasi. Jepang, Korea tidak punya sumber daya mineral, tidak punya sumber daya alam yang cukup banyak. Tetapi dia strateginya adalah industri. Dia mengindustrialisasikan negerinya. Ya, mengindustrialisasikan negerinya. Itulah strategi dia. Bahwa bahan-bahan baku atau bahan untuk menjadi masukan atau bahan baku bagi industrinya itu dia tidak punya, maka dia mengambil dari negara lain. Eropa zaman dulu mengambilnya dengan cara penjajahan, ya, menjajah koloni-koloni itu dijajah, diambil sumber daya alamnya, terus dia bikin industrialisasi di negaranya sendiri. Ya, jadi dia nggak perlu ini, zaman dulu nggak perlu ini. Ya. Beberapa negara mengembangkan konsep value chain dengan mengkaitkan Indonesia dalam industrinya. Ya, seperti Jepang tadi. Ya, seperti Jepang tadi. Itu negara yang tidak punya sumber daya mineral. Tetapi Amerika, Kanada, Australia, ya, itu kaya akan sumber daya mineral. Punya kaya mineral yang cukup melimpah di negara tiga itu. Tetapi ekonominya tidak tergantung pada mineral. Kenapa? Karena mineral di dalam negerinya itu dikembangkan menjadi industri. Sehingga Amerika, seperti kita ketahui, majunya Amerika itu pertama kali adalah karena industri baja. Jepang juga demikian. Ya. Australia dulu baja, ya, belakangan terus ganti. Jadi kenapa, itu alasan kenapa saya mengambil bahwa kita harus mengambil strategi dalam pemanfaatan mineral resource ini dengan strategi industrialisasi Indonesia. Dan konsepnya adalah konsep value chain. Ya. Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Nah, industri Indonesia ini seperti saya katakan tadi, selama ini ekonomi kita itu bagaimana? Ekonomi kita itu commodity export base, ya. Jadi berbasis ekspor komoditi. Itu selama ini. Dengan industri Indonesia, maka Indonesia akan menjadi negara yang berbasis industri. Ekonomi akan berbasis industri. Karena industri itu apa hubungannya industrialisasi dengan sebesar-besar kemakmuran rakyat? Ya. Karena industri itu tidak hanya masalah pabrik, ya. Punya banyak pabrik belum tentu punya industri. Yang disebut industri itu adalah berbagai-bagai kegiatan ekonomi yang saling terkait dan melakukan produksi. Ya. Jadi kita punya industri makanan misalnya, tapi 70% bahannya masih diimpor misalnya. Kita punya industri sepatu, alas kaki, kayak Cibaduyut itu. Tetapi juga kira-kira 70% bahannya masih diimpor. Jadi kita belum punya industri makanan. Yang kita punya pabrik-pabrik makanan. Kita belum punya industri sepatu, kita hanya punya pengrajin-pengrajin sepatu. Ya. Jadi di sini bedanya antara industri dan pabrik itu. Punya banyak pabrik belum tentu ada industri. Ya. Karena kita masih bahan bakunya masih banyak tergantung pada impor, gitu ya. Itu. Nah, ini value chain. Itu tadi strategi ya. Nanti silakan
digali, terus ada pertanyaan-pertanyaan lebih enak nanti kita diskusinya. Value change. Jadi perkataan value change ini ya, itu pertama kali dikembangkan oleh yang dinamakan Michael Porter. Michael Porter itu pada tahun 80-an sekian begitu ya. Itu membuat konsep namanya comparative advantage ya. Jadi value change itu dalam bentuk industri, dalam bentuk perusahaan, itu meningkatkan nilainya. Jadi misalnya sebatang pohon sebatang bambu gitu ya. Itu harganya 10.000 paling gitu ya. Itu bisa ditingkatkan nilainya ya, sehingga nanti harganya bisa menjadi 1 juta atau mungkin 2 juta ya. Kalau orang Bali bisa diukir-ukir, bisa harganya bisa sampai jutaan gitu ya. Itu value change dalam bentuk barang, nilai, peningkatan nilai barang. Ya, gitu. Di dalam mineral ini berkembang lebih makro ya, bukan dalam konteks perusahaan, tetapi dalam bentuk makro ya. Nah, mineral itu ditambang ya, dengan industri pertambangan. Nah, industri pertambangan itu sifatnya enclave ya, tertutup dia. Ya. Saya dulu di perusahaan yang namanya PT Timah. PT Timah itu semua barang diambil dari luar, jadi impor. Pekerjaan-pekerjaan di dalam negeri itu kurang, gitu ya, kurang. Yang sebetulnya bisa, ya, tapi dia merupakan enclave. Freeport itu sebelum tahun 91 itu sayur saja didatangkan dari Australia. Tenaga kerja didatangkan dari Filipina untuk underground. Ya. Jadi dia tertutup. Ya. Jadi tidak ada keluar. Dia juga tidak membuat iklan-iklan promosi tentang produk di dalam negeri, enggak, karena semua bahannya diekspor, gitu kan ya. Hasilnya diekspor. Oleh karena itu, dalam konsep value chain ini, ya, itu industri ini harus dikembangkan. Ini ke arah hulu dikembangkan, ke arah hilir dikembangkan. Ini prosesnya industri yang sekarang hilirisasi. Orang sibuk mengenai tanur-tanur, mengenai smelter dan sebagainya itu di sini. Terus ke sektor-sektor lain, ekonomi dikembangkan. Industri pendukung dikembangkan. Semua dikembangkan. Ke semua daerah, semua arah. Nah, harusnya seperti itu. Itu namanya pengembangan value. Value di sini adalah manfaat. Ya, kemanfaatannya dikembangkan. Bukan hanya mineralnya, tapi kemanfaatannya. Gitu ya. Saya kasih contoh. Provinsi yang paling terbelakang itu adalah Papua. Kenapa kok Papua masih tetap begitu? Padahal di sana itu bukan hanya ada Freeport, tapi ada gas tangguh misalnya, ada perkebunan kelapa sawit banyak. Tapi kok tidak bisa mencapai suatu kemajuan. Karena mereka hanya berpikir tentang pengembangan barang itu. Jadi hanya pada ini, satu arah ini aja. Downstream, ke hilir saja. Nah, sesudah tahun 92 lah katakannya ya, itu Freeport punya dampak yang besar ke Timika. Timika itu luar biasa. Daerah yang dipuji-puji sebagai daerah yang paling cepat berkembang. Ya, Timika. Ya. Tapi lihat, kalau Timika itu dikembangkan sedemikian rupa, atau berkembang, bukan dikembangkan, berkembang sedemikian rupa, dan Freeport pada satu saat tutup, jadi apa itu Timika? Tentu akan hanya jadi wilayah yang sangat
apa ya namanya, ghost town disebut, jadi kota hantu itu nanti. Kenapa? Karena berkembangnya Timika itu tidak disertai dengan pengembangan kemanfaatan. Dia terjadi secara otomatis saja, gitu ya. Tidak ada campur tangan regulasi di sana, gitu ya. Regulasinya hanya untuk supaya narik pajak saja. Gitu. Itu yang terjadi di Timika itu. Ya. Seharusnya pengembangan Timika itu ada campur tangan pemerintah di sana. Ada campur tangan pemerintah. Sebagai contoh begini, Freeport itu selama ini perlu daging. Daging yang disuplai oleh kontraktor, pemborong. Pemborong pelihara sapi. Sapi dipotong, dagingnya dijual ke Freeport. Itu dari dulu begitu. Ya. Nah, kalau seandainya ini local resources ini dikembangkan, yaitu Freeport bikin pilot project untuk peternakan sapi unggulan, dan Kementerian Pertanian ikut campur di situ dan dikembangkan, maka bukannya tidak mungkin Papua menjadi sentra peternakan sapi yang terbesar di Indonesia. Nah, kalaupun Freeport tutup, sapinya masih bisa laku di bagian lain di Indonesia, mungkin juga diekspor. Ini satu contoh saja. Ya. Demikian juga dengan sayur. Ya. Freeport sendiri sudah membuat pilot project untuk itu. Tetapi tidak berkembang secara nasional karena memang tidak ada campur tangan dari negara untuk mengembangkan. Itu terserah Freeport saja. Oke. Jadi ini adalah konsep value chain, dikembangkan ke semua arah. Oke. Ini masih value chain juga, ya. Jadi, nah, sekarang ini kalau ini pertambangan, ya, ini berkembang ke semua arah ini kan, semua arah. Itu bisa menjadi bola salju, ya, bola salju. Ini nendang ke sektor ini, nendang sektor ini, nendang sektor ini, nendang sektor ini. Semua sektor ekonomi ketendang gitu ya, terpengaruh. Saya kasih contoh. Indonesia setiap tahun ekspor batu bara sebanyak berapa? 500 juta katakanlah, 500 juta ton. Tapi harganya masih FOB. Artinya free on board. Hanya ongkos nilai batu bara itu di atas kapal. Bagaimana dengan kapalnya sendiri, freight-nya, bagaimana dengan asuransinya? Itu terlepas dari tangan nasional, karena itu ditangani oleh pihak asing. Ya. Jadi, ekspor batu bara itu tidak nendang ke sektor asuransi, tidak nendang ke sektor perkapalan. Itu sebagai contoh saja. Nah, kalau dia bisa nendang ke asuransi, maka duitnya asuransi bisa dikembangkan ke sektor-sektor lain, dan kapal, karena kita kapalnya dipakai, mungkin kita paling tidak bisa bikin kapal, bikin tongkang, dan sebagainya, maka ini menjadi satu snowball effect, menjadi satu bola salju yang menendang kemana-mana. Gitu ya. Itulah yang namanya value chain. Gitu. Nah, siapa yang harus melakukan itu? Itu adalah pemerintah. Pemerintah jadi harus sebagai enabler, memungkinkan terjadinya ya, sesuatu. Memungkinkan terjadinya snowball effect tadi, itu pemerintah. Contoh Timika tadi. Timika itu tidak ada turun tangan dari kementerian manapun juga. Yang memperhatikan supaya terjadi bola salju. Ya. Dia semuanya berjalan seperti biasa saja. Ya, jadi konsep value chain-nya nggak jalan. Gitu.
baik terhadap local resources, terhadap sumber daya lokal maupun sumber daya nasional. Nah, kalau ini bisa terjadi seperti ini, maka terjadilah Indonesia yang terindustrialisasi Indonesia. Ya. Nah, snowball effect ini bisa terjadi kalau ada policy framework, ada kerangka kebijakan mineral, pengembangan, kemanfaatan mineral. Gitu. Jadi policy framework ini penting. Kita nggak punya, kita langsung undang-undang aja. Undang-undang kita itu, undang-undang pertambangan itu pada dasarnya mengatur investasi pertambangan. Ya, mengatur investasi pertambangan. Tok, sudah. Bagaimana kamu dapat izin, bagaimana kamu ini, bagaimana kamu itu. Sama dengan Pak Basement tadi, yang ngontrakkan gedungnya, dia cuma ngurusi sewa-menyewa gedung aja. Gitu. Ya, itulah. Jadi ini satu pandangan-pandangan yang semoga nanti bisa menjadi dasar. Ya. Ini value chain yang lengkap seperti ini. Ya. Gitu. Jadi ini ada kebijakan sumber daya mineral dan batu bara, kebijakan pertambangannya, terus di sini ada kebijakan upstream, ada kebijakan multiplier effect, ada kebijakan pembangunan sektor terkait minerba dan sebagainya, ekonomi sosial dan sebagainya. Gitu. Ya. Jadi ini nanti bisa dipelajari. Ini bahan-bahannya sudah saya sampaikan ke Pak Basement juga. Ini juga value change ya. Jadi ada semua diatur anunya. Dari pertambangan ini, supply chain-nya diatur, ini site industri diatur, sampai ke fabrikasi nanti untuk local export dan sebagainya diatur. Sudah Pak Basement, saya kira pokok-pokoknya seperti itu. Nanti kita gali dari apa namanya pertanyaan-pertanyaan dan diskusi. Sekian.